Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syah Reza. Saudara, kapal tanker minyak Kafomals terbakar di Selat Hormuz. Garda Revolusi Islam Iran atau ya IRGC ini mengatakan bahwa kapal itu jadi target karena mengabaikan peringatan militer Iran. Kapal tanker itu diduga mencoba melewati rute selatan Selat Hormuz tanpa memperhatikan peringatan Garda Revolusi Iran. IRGC menuduh militer Amerika Serikat menyesatkan dan mendorong kapal-kapal menuju jalur selatan Selat Hormuz. Iran menuntut kapal-kapal menggunakan rute yang lebih dekat ke pantainya dan berkoordinasi dengan otoritas maritim Iran. Amerika Serikat menunda serangan besar-besaran ke Iran, bahkan diklaim serangan yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa ada permintaan dari Iran dan negara lain di Timur Tengah untuk menunda segala serangan karena kerangka kesepakatan telah disetujui. Hal itu disampaikan dalam unggahan di Truth Social pribadi Donald Trump yang ia bahkan juga menyebut bahwa Israel turut dalam kesepakatan itu. Trump menulis bahwa Amerika Serikat telah siap bertindak melawan Iran dengan kekuatan militer yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II. Meskipun demikian, kami baru saja diminta oleh Iran serta negara-negara Timur Tengah lainnya untuk menunda segala serangan. Ini mencakup pembukaan Selat Hormuz secara segera, sepenuhnya dan total. Demi kepentingan dunia, saya setuju untuk membatalkan serangan. Donald Trump bilang hanya ingin menang saat jurnalis bertanya strategi Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali gencatan senjata. Trump kembali mengklaim Amerika Serikat sudah bersikap baik dan Iran sedang dihancurkan. Trump juga mengklaim bahwa Iran tak lagi punya angkatan laut dan juga udara serta yakin kini kemampuan Iran sangat kecil. We just want to win. We don't want to have them. It's very simple. They cannot have a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon, and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now. Para analis mengatakan bahwa perang Amerika Serikat-Iran berada pada titik kritis dengan potensi eskalasi lebih lanjut seiring pola serangan bolak-balik kembali berlanjut dan harapan untuk berakhirnya konflik. From the Iranian point of view and perspective, as much as they can enlarge the war in terms of the compass, in terms of the geographical areas that the war is taking place into it, is actually going to be a leverage for them. To them, an isolated war, which is only taking place between Iran, United States, and Israel, is actually an advantage for the United States. But a war that has a regional-wide effects is an advantage for Iran because it triggers the fear of the spread of the chaos, the fear of the instability in both security-wise and energy-wise. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Israel membatalkan serangan besar-besaran ke Iran. Langkah Trump ini pun dipertanyakan. Apakah hal tersebut memang jadi bagian dari strategi Amerika Serikat? Dan berikut dialog Kompas TV dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia, dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Ini Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman, ini nelpon sebelum Trump membatalkan serangan ini. Ya, kali ini saya harus menyatakan bahwa ini bukan bagian daripada strategi Amerika Serikat, Mas Bray. Ini adalah kemenangan diplomasi dari negara-negara Teluk. Karena bayangkan, Mas Bray, kalau betul-betul terjadi Amerika Serikat membombardir Iran, apa yang akan dilakukan oleh Iran? Biasanya kan begini patternnya, Mas Bray. Kalau misalnya Amerika Serikat menyerang pihak Iran, itu langsung Iran seketika akan melakukan retaliation atau pembalasan kan. Dan yang dibalas oleh Iran itu adalah bukan Amerika Serikat, tapi adalah military basisnya Amerika Serikat yang ada di negara-negara Teluk. Bahkan kemarin menyasar bahkan ke
tempat energinya Arab Saudi begitu. Nah, ini memang dilematis untuk negara-negara Teluk. Satu sisi mereka juga ingin misalnya join dengan pihak Amerika Serikat, tapi sisi lain jika itu terjadi itu juga akan mengancam keamanan negara mereka. Jadi itu yang mereka pikirkan. Sementara faktor keuntungan atau benefit yang paling vital itu adalah bagaimana menjaga keamanan negara-negara masing-masing begitu. Jadi kalau misalnya dibiarkan Amerika Serikat dan Israel membombardir Iran dan Iran melakukan retaliation, maka yang rugi adalah negara-negara Teluk. Bagaimana mereka bisa jualan kalau misalnya Iran betul-betul merealisasikan meminta Houthi yang di Yaman untuk menutup mandab misalnya. Itu saja satu. Maka mau ke arah mana lagi mereka akan menjual minyak Arab Saudi. Belum lagi nanti digempur pusat-pusat energi Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat, Qatar. Habis sudah. Jadi memang sementara Amerika Serikat juga cukup menerima investasi yang tidak sedikit dari negara-negara Teluk ini. Kalau misalnya negara-negara Teluk meminta menegosiasi terhadap Amerika Serikat dan Amerika Serikat itu membiarkan atau ignore atau tidak memedulikan keinginan negara-negara Teluk, habis sudah. Selama ini juga berapa triliun yang diinvestasikan Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat di Amerika Serikat. Bisnis mereka itu banyak sekali Mas Bray di Amerika Serikat. Yang kita tahu Citibank saja itu punya Amerika kan bukan. Itu punya bisnisnya Arab Saudi. Itu baru satu hal dari finance, belum dengan hal-hal lain. Kalau misalnya itu tidak digubris permintaan dari negara-negara Teluk ini, habis sudah. Amerika kan tidak bisa besar dengan dirinya sendiri. Dia juga banyak diinvestasikan oleh negara-negara Teluk. Jadi negara Teluk hanya minta tolong jangan digempur Iran. Bukan persoalan negara Teluk misalnya takut dengan Iran, tapi efeknya kan? Efeknya Iran akan melakukan retaliation. Patternnya begitu. Iran tuh digempur, dia akan balas. Digempur akan balas. Dan yang ya, cara Iran membalasnya itu adalah negara Teluk yang dirugikan. Maka kali ini mau tidak mau ini bukan strategi. Bahkan Trump menyatakan ini Iran duluan yang minta, kemudian mereka duluan yang minta. Tidak ada itu. Ini bukan merupakan bagian strategi ya. Jadi ini betul-betul memang Trump betul-betul harus mengikuti. Kalau tidak, dia akan kehilangan berapa triliun investasi dari negara-negara Teluk yang selama ini cukup mensupport ekonomi Amerika Serikat begitu. Jadi mau nggak mau, dia harus kali ini harus kalah dan harus menekan Israel. Dia harus ikut apa maunya negara Teluk begitu. Nah ini dia, Mas Faisal, apakah Anda setuju juga bahwa sekarang Amerika Serikat tidak punya pilihan, kemudian negara Teluk menekan agar jangan sampai serang lagi karena nanti negara Teluk yang rugi juga. Apakah kemudian memang ini alasan Trump sehingga dia membatalkan serangan ke Iran? Ya, saya sepakat juga, tapi juga memang ada alasan ya. Trump juga mengakui dia juga kebingungan, dia juga ya boleh dibilang Trump sudah takut, sudah pengecut, karena ini bukan kali pertama Trump membatalkan serangan. Pada 21 Mei, dia juga membatalkan serangan, ancaman serangannya ke Iran. Waktu itu ancaman serangan besar-besaran untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Kemudian pada 1 Juli juga Trump mengancam akan menyerang untuk menjadikan Iran kembali ke zaman batu. 7 April juga untuk menghancurkan semua peradaban di Iran. Kemudian 4 Mei dia mengancam untuk dengan proyek kebebasan menurunkan kapal-kapal perang Amerika untuk mengawal kapal-kapal agar bisa melintasi Selat Hormuz. Itu juga ancaman dibatalkan. Dan terakhir 11 Juni sebelum 31 Juli ini, 11 Juni Trump juga mengancam melakukan serangan total termasuk juga merebut Pulau Kak, salah satu tempat 90% fasilitas minyak Iran dikelola dan untuk diekspor dari Pulau Kak. Ya saya sepakat juga karena memang nanti yang rugi itu adalah ya negara-negara Arab Teluk, khususnya Arab Saudi. Ini Arab Saudi kan sedang menghadapi 2 front, ya, ini melawan Al-Husayun di Yaman, karena sejak 25 Juli Al-Husayun sudah menerapkan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Saudi karena serangan terhadap bandar udara Sana'a. Kemudian juga Arab Saudi membuka front dengan menyerang markas-markas milisi Syiah pro-Iran di Irak. Jadi saya kira kalau misalkan Trump terus menyerang Iran dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer termasuk di Arab Saudi, maka konsentrasi Arab Saudi untuk melawan Al-Husayun di Yaman maupun milisi Syiah di Irak akan terpecah atau tidak bisa terpusat untuk melawan kedua milisi itu tersebut. Terus kemudian juga sudah ada perkembangan baru dari Financial Times bahwa Amerika sudah memulangkan atau mengeluarkan pasukannya, personel militer dan sipil di Kuwait dan Bahrain, itu dipindahkan ke Jordania, terus juga dipindahkan ke Israel dan berbagai negara lainnya. Saya kira
Trump juga sudah kebingungan, Trump juga sudah frustasi karena ancaman ataupun serangan selalu dibalas dengan Iran. Iran tidak takut dan ini membuat akhirnya Trump harus berpikir karena sudah banyak sumber daya militer, sumber daya ekonomi, belum lagi juga tekanan di dalam negeri yang membuat Trump saya kira sudah saatnya untuk menyerah dan keluar dari perang Iran ini. Oke, nah Mbak Tia, dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Faisal dan juga Mbak Tia sebelumnya, apakah kemungkinan masih akan ada serangan besar-besaran lagi setelah ini? Mungkin kalau sekarang ditunda ataupun dibatalkan, tapi apakah ke depannya masih akan ada serangan yang bisa dilancarkan oleh Amerika Serikat? Dan kali ini Israel nurut, apakah nanti suatu saat Israel bakal berontak lagi, bakal bikin kacau lagi? Hanya kali ini, Mas Bray. Jadi saya beberapa kali menyatakan di berbagai media bahwa ini tidak akan permanen. Sekali lagi ini tidak akan permanen. Jadi memang ini hanya dalam jangka pendek saja, mereka kehabisan strategi, jadi akhirnya ditunda, bicara lagi perundingan yang belum tentu perundingan itu akan juga dipatuhi. Pasti akan lagi nanti ada pelanggaran yang dilakukan terus patternnya seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah saya menyatakan bahwa ini bukan persoalan nuklir, ini bukan hanya persoalan Hormuz begitu ya, tapi ini adalah persoalan ingin mengganti rezim, diganti dengan rezimnya ala Amerika Serikat seperti yang terjadi di Libya, seperti yang terjadi di Irak begitu ya. Jadi seperti yang terjadi di Suriah, begitu Assad tumbang sekarang digantikan oleh pemimpin dari Sunni yang malah sebenarnya adalah mantan pemimpin ISIS begitu ya. Tapi ketika sekarang join dengan pihak Amerika Serikat dan Israel itu baik-baik saja, konflik semuanya selesai. Jadi kalau mau konflik ini selesai, rejim diganti, kemudian diganti oleh pemerintahan yang di-approve oleh Amerika Serikat dan Israel, selesai perang ini. Selama itu tidak terjadi, terus akan dilakukan serangan-serangan dan perang tidak akan selesai secara permanen. Jadi hanya ditunda kembali ke perundingan misalnya berjalan hanya sebentar, terjadi lagi serangan terus seperti itu begitu. Dan ini tentu sangat mengkhawatirkan karena akan mengganggu sistem perekonomian global yang semuanya kita tergantung dari pasokan Timur Tengah, like or dislike. Kenyataannya memang begini. Kawasan itu mungkin tidak memberikan efek secara langsung, terutama ke kawasan Asia Tenggara. Tapi secara tidak langsung kita memang masih sampai hari ini tergantung dengan energi, Mas Bray. Jadi memang luar biasa nanti ini efeknya begitu. Sementara Amerika Serikat lupa, Iran itu beda dengan Irak. Irak itu kan Sunni, diktator Saddam Hussein itu. Iran itu pemimpinnya adalah sistemnya supreme leader, Vilayat al-Faqih, dipimpin solid oleh rakyatnya. Ada oposisi, ada, tapi tidak signifikan. Nah ini permasalahan yang beda, jadi tidak mungkin tumbang. Saya sih sebaiknya ya Trump begitu ya, harus lebih menginvestigasi, melakukan riset lah kalau mau menumbangkan rezim itu. Karena sistem yang dibangun oleh Iran itu berbeda. Jadi sebaiknya mereka memang harus kembali ke perundingan dan nurut sama Israel itu bukan dalam jangka pendek, tapi memang jangka panjang. Karena menghilangkan Iran di kawasan Timur Tengah it's impossible. Nggak mungkin, karena Iran itu letak negaranya juga strategis. Dia mau diserang kena, itu kan bordernya itu negara-negara Teluk, negara-negara lain yang memang berafiliasi ke Amerika Serikat. Rugi mereka juga gitu. Jadi sebaiknya memang jalan damai, kembali ke perundingan. Poin apa yang diinginkan oleh Iran, poin apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, itu sudah tidak bisa tawar-menawar. Mau dilanjutkan kayak gimana juga nggak akan selesai. Dan Iran sampai titik darah penghabisan, misalnya ekonominya habis, Trump bilang militernya sudah tidak ada, itu tidak akan menyelesaikan dan tidak akan membuat Iran berhenti. Nah itu permasalahannya, saya nggak paham ya, Amerika itu tidak investigasi atau bagaimana gitu, dengan sistem politik Iran, dengan ketangguhan Iran, dengan bagaimana kultur Persia begitu ya, dengan dia menginvestigasi, meneliti ya, melakukan riset, seharusnya sudah berunding, sudah tidak usah didengarkan Israel itu, karena menghilangkan Iran dari peta atau menggulingkan pemerintahannya diganti dengan ala mereka, tidak bisa. Ini bukan Iran, ini bukan Irak, ini bukan Libya, bukan Suriah, begitu ya, bukan Irak, bukan Libya, bukan Suriah, yang mudah ditumbangkan karena memang sebagian rakyatnya tidak mendukung. Saddam Hussein kan diktator, dia Sunni, tapi kebanyakan rakyat juga Syiah dan memang tidak suka dengan kediktatoran Saddam Hussein. Berbeda sekali, Mas Bray, kasusnya berbeda begitu. Oke, demografis yang ada di Iran dan juga Irak berbeda, pahamnya juga berbeda, tidak bisa disamakan, dan Amerika Serikat harus masuk negosiasi gitu ya Mbak ya, kalau menurut Mbak Tia. Nah, kalau kita bicara soal negosiasi, Mas Faisal, dengan kemudian negosiasi yang kemudian berjalan, kemudian dilanggar
perang lagi, negosiasi lagi, dilanggar, perang lagi. Nah, ini Irannya seperti apa? Masih mau tidak sih untuk negosiasi? Kalau lihat pernyataan dari pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei, ya Iran sih tidak akan lagi percaya dengan Amerika Serikat. Terus juga sejauh ini juga belum ada dari pihak pemerintah ataupun tim negosiasi, baik Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf ataupun Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, untuk menerima tawaran negosiasi dari Amerika Serikat. Saya kira sekarang Iran sedang mempermainkan Trump, sedang mempermainkan Amerika Serikat, dan juga sedang mempermalukan Amerika Serikat. Trump berkali-kali mengancam, tapi akhirnya bilang sedang membuka pintu negosiasi atau negosiasi sedang berlangsung. Ini artinya bahwa Trump memang sudah kepayahan, Trump juga sudah frustasi karena tidak mampu lagi menekan Iran. Iran tidak mampu ditekan dengan serangan, apalagi dengan ancaman. Nah, ini akhirnya yang membuat sekarang Iran ada di atas angin, dan nantinya bisa memaksa ya Trump akhirnya mundur dari perang ini sendiri. Saya sepakat apa yang dikatakan dengan Butia, memang hasil survei terbaru di Iran, itu survei bulan lalu, 75% rakyat Iran, ini survei yang dilakukan oleh stasiun televisi pemerintah Iran, 75% rakyat Iran percaya bahwa Trump dan Netanyahu harus dibunuh. Artinya ini dua opsi ini adalah untuk menghentikan intervensi atau permusuhan yang dilakukan oleh kedua negara. Terus kemudian juga 77%, ini naik dari survei April. 77, survei April 73,7%, sekarang 77%. Rakyat Iran setuju kalau Selat Hormuz tetap dalam kendali Iran. Artinya nantinya harus atas izin Iran kapal-kapal yang melintas ataupun membayar bea lintas. Kemudian 78% rakyat Iran tetap mendukung rezim mullah yang berkuasa sejak 1979 untuk melanjutkan perang jika memang Amerika dengan Israel masih mau melanjutkan perang dengan Iran. Jadi memang Iran sekarang berada, dari awal memang Iran sudah kuat, karena juga kita tahu kultur Syiah itu adalah mati syahid. Mereka selalu mengidolakan atau sangat ingin seperti Imam Hussein sebagai imamnya Syiah yang mati syahid di Karbala. Jadi buat orang Syiah setiap tempat adalah Karbala, setiap waktu atau setiap hari adalah Asyura. Jadi ya buat rakyat Iran tidak takut mati untuk menghadapi agresi Amerika maupun Israel. Even kekuatan militernya juga masih oke kah menurut Mas Faisal? Kalau kata Trump kan semuanya sudah nggak ada tuh, sudah lemah semua, udara, darat maupun laut. Seperti apa kalau dari pantauan Mas Faisal? Ya jelas masih oke, karena sehari sebelum Trump melancarkan ancaman, itu kan sehari sebelumnya tembakan rudal Iran itu berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 dan juga merusak 3 pesawat tempur F-35 lainnya di pangkalan Muwafaq As-Salti. Ini sudah ada konfirmasinya dari citra satelit. Tadi saya terakhir lihat citra satelit beresolusi rendah mengkonfirmasi bahwa benar klaim dari Garda Revolusi Islam Iran berhasil menghancurkan 3 F-35 dan merusak F-35. Dan kita tahu kalau misalkan klaim Trump yang terbukti bohong bahwa Angkatan Laut Iran sudah hancur, sampai sekarang pun Amerika tidak berani membuka paksa Selat Hormuz. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Tia. Kita bicara lagi soal diskusi ataupun negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Katanya Trump kan membatalkan serangan ini karena sudah mencapai batas kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dibilangnya soal pembukaan total Selat Hormuz dan juga pengakhiran ancaman nuklir Iran. Klaim seperti ini, menurut Mbak Tia seperti apa? Ataukah memang sudah ada poin-poin yang disepakati kedua negara, paling tidak sama seperti yang terjadi di Juni lalu? Ya, ini kan klaim sepihak ya. Karena sudah dikonfirmasi di beberapa international news dari pihak Iran, tidak ada dia meminta duluan untuk kembali ke perundingan. Kalaupun memang terjadi kembali ke perundingan, Mas Bray, itu akan sama. Poinnya akan sama seperti Juni ya, jadi 14 poin, dan 14 poin itu adalah semuanya poin-poinnya menguntungkan pihak Iran. Dari mulai pembukaan Hormuz, nanti Iran tetap yang mengendalikan, kemudian tidak ada fee tentunya, kemudian masuk ke nuklir juga, itu semuanya saya melihatnya poin-poin tersebut itu adalah memberikan keuntungan untuk Iran. Nah, inilah yang membuat Israel itu tidak suka begitu. Makanya kan kembali lagi clash lagi, tiba-tiba ada serangan lagi di Amerika Serikat, kemudian dibalas lagi oleh Iran. Kemudian ternyata agreement yang tidak mengikat itu akan lepas kembali. Terus seperti itu. Makanya saya bilang, Mas Bray, ini tidak bisa permanen. Ini hanya sebentar. Kalaupun mereka kembali ke perundingan dan mediator baru misalnya Qatar lebih agresif daripada Pakistan, tidak akan menyelesaikan. Jadi persoalannya ya sudah, satu-satunya cara adalah Trump nggak usah mendengarkan Tel Aviv. Itu saja. Jadi kembali ke perundingan, kemudian lakukan, memang kalau misalnya tidak sepakat dengan 14 poin yang kebanyakan memberikan keuntungan terhadap Iran, ya silakan dirundingkan.
forum diplomasi tersebut begitu, sehingga keduanya masing-masing menerima poin yang seimbang misalnya. Kalau selama Amerika Serikat terus mendengarkan bisikan daripada Israel, susah. Ini nggak akan terjadi perdamaian ini. Baru jalan sebentar, terjadi lagi serangan, dibalas lagi, terus seperti itu. Dan mereka terus berharap bahwa Iran akan musnah. Iran tidak akan punya senjata lagi. Iran akan sampai di titik nadir. Nggak bisa. Itu nggak akan pernah terjadi. Itu baru sampai di situ ya. Bagaimana kita bicara mengenai kultur atau sifatnya bahasa Persia memang tidak pernah takluk begitu. Baru sampai pada tahap itu Mas Bray, belum kita bicara apa betul itu adalah benar-benar hasil daripada Iran. Saya sih tidak yakin Mas Bray. Saya tidak bisa mengungkapkan secara detail di publik begitu ya. Betul itu betul-betul adalah instrumen politik dan militer dari Iran. Demikian presisikah? Kita tidak tahu seberapa besar dukungan Rusia dan Cina di balik itu. Bagaimana dengan informasi intelijennya? Bagaimana dengan informasi satelitnya? Berapa rakitan yang dikirim misalnya? Kita tidak tahu. Di permukaan mereka diam. Tapi mereka juga mempunyai kepentingan yang besar terhadap Iran. Bagaimana Iran itu merupakan negara terakhir yang tidak boleh musnah seperti halnya rejim Assad di Suriah. Seperti aliansi mereka di Timur Tengah. Kalau Iran tidak ada, sama juga dengan menghantam mereka begitu. Balance of power-nya di mana? Tidak ada. Iran itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang menciptakan keseimbangan bagaimana Amerika Serikat tidak bisa lagi menguasai Timur Tengah secara keseluruhan. Bagaimana mengcounter hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Satu-satunya. Mas Bray, bayangkan kalau Iran tidak ada di kawasan Timur Tengah, apa yang akan terjadi dengan tatanan global ini? Hancur sudah. Karena apa? Keseimbangan itu perlu dalam tataran studi HI. Tidak bisa. Balance of power itu satu teori di HI yang menyatakan bahwa keseimbangan kekuasaan dalam dua aliansi besar itu akan menciptakan perdamaian. Jadi memang harus ada. Kalau tidak, tatanan global hancur. Kalau Iran hancur, hancur semua. Dan ini juga yang dipahami oleh NATO. Makanya kan tidak ada yang pro terhadap Amerika Serikat. Dia berjuang sendirian. Jadi jagoannya dia itu sekarang kita tahu kapasitasnya. Oh, segitu kalau tidak dibantuin NATO, kalau tidak dibantuin Uni Eropa misalnya. Karena apa? Mereka paham sekali ini berbahaya begitu.